Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Nur Alif dengan NIM 2011501216. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester saya di mata kuliah Interpersonal Skill dengan dosen bernama Ibu Juleha Probo Anggreni, SSI, MKom, CSEP. Baik, sebelum lanjut ke video, boleh tolong di like, komen, dan di share ke teman-teman kalian ya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 1. Menurut Anda, apakah interpersonal skill sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Menurut saya itu sangat penting, karena interpersonal skill itu menurut saya penting sekali. Jadi ketika kita ingin menjalin hubungan dengan orang lain, sebelum antar personal, lebih baik interpersonal skill terlebih dahulu. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri akan sangat menentukan seberapa besar kita mencintai orang lain? Menurut saya itu betul. Karena ketika kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri, maka kita akan bisa untuk mencintai orang lain dengan porsinya masing-masing. Ke nomor ketiga, menurut Anda apakah penampilan menarik sangat diperlukan dalam rangka kita menjalin hubungan dengan orang lain? Menurut saya bisa dibilang betul, karena terkadang orang lain melihat sikap atau perilaku orang itu dari sebuah penampilan. Ketika penampilannya rapi, sopan, otomatis kita sebagai orang yang melihatnya akan berpikiran dia itu orangnya sangat rapi, sopan, dan bisa dibilang attitude-nya baik gitu. Lanjut ke nomor keempat. Menurut Anda, bagaimana Anda menjadi seorang yang bisa berpikir positif? Menurut saya, untuk menjadi orang yang berpikir positif itu orang yang tidak terlalu cepat mengambil keputusan, atau orang yang bisa mengontrol emosinya dengan tidak mengambil keputusan-keputusan pada saat dia sedang berada di dalam emosi. Karena menurut saya ketika sedang emosi, kita seharusnya tidak gegabah untuk mengambil keputusan, karena itu bisa menjadi hal yang fatal. Dan selalu mengambil hikmah dari sebuah kejadian dan tidak akan mengulanginya lagi. Lanjut ke nomor 5. Menurut Anda bagaimana cara Anda untuk menjadi seorang yang bisa memiliki interpersonal skill yang baik? Menurut saya, untuk menjadi seseorang yang memiliki interpersonal yang baik itu dengan banyak-banyak belajar. Seperti halnya belajar melihat bagaimana orang melakukan pendekatan untuk mendapatkan teman, misalnya dengan cara basa-basi, dengan yang sopan, baik, maka timbal balik dari orang yang kita ajak berbicara pun akan enak, akan nyambung dengan interpersonal skill yang baik yang kita lakukan. Lanjut nomor 6. Menurut Anda bagaimana cara Anda menjadi pendengar yang baik? Menurut saya menjadi pendengar yang baik itu cukup mudah ya, dengan cara ketika memang kita dibutuhkan atau orang lain meminta tolong kepada kita untuk mendengarkan cerita dia, dan ketika kita bisa, kenapa tidak kita lakukan? Dan ketika kita sedang mendengarkan cerita dari orang lain, alangkah baiknya kita fokus untuk mendengarkan dan tidak sambil melakukan hal lain, semisal sambil bermain HP atau memperhatikan hal lain, karena itu akan menjadi poin penting penilaian orang lain kepada kita. Lanjut ke nomor 7. Menurut Anda apakah kebahagiaan dalam hidup itu penting? Menurut saya penting, karena ketika kita telah memiliki kebahagiaan kita tersendiri,
Maka ketika kita sedang mengalami dalam masalah, kita akan kembali kepada kebahagiaan kita. Semisal kita sedang memiliki masalah di luar yang memang membuat kita sedikit stres atau pusing, maka biasanya yang saya lakukan kembali kepada keluarga, karena kebahagiaan saya sendiri itu ada di dalam keluarga saya. Kita lanjut ke nomor 8. Menurut Anda, apakah emosi kita menyelesaikan masalah itu sangat penting? Bagaimana cara Anda mengelola emosi dengan masalah yang Anda hadapi? Untuk saya sendiri, cara mengelola emosi dengan cara tidak mengambil keputusan yang terburu-buru pada saat ketika saya sedang emosi. Karena ketika saya emosi, terkadang saya memang terpikir untuk mengambil keputusan dengan cepat. Tetapi saya berpikir kembali. Ketika saya mengambil keputusan dengan cepat, apakah nantinya saya akan menyesal dengan apa yang sudah saya putuskan? Maka alangkah lebih baiknya kita memikirkan itu tersebut dengan matang-matang, lalu mengambil keputusan. Lanjut ke nomor 9. Bagaimana cara Anda untuk memaafkan masa lalu Anda, segala hal buruk yang pernah terjadi di dalam hidup Anda? Cara saya untuk memaafkan masa lalu saya yaitu dengan cara saya mengingat masa lalu saya, tapi saya tidak ulangi. Masa lalu saya itu adalah pelajaran penting bagi hidup saya dan pelajaran yang akan saya hadapi di kemudian hari. Oleh karena itu, sebuah pengalaman itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan untuk menjalani kehidupan di masa depan. Lanjut ke nomor 10. Bagaimana cara Anda memimpin keluarga ketika Anda kelak menjadi seorang ayah agar bisa selalu memberikan kebahagiaan setiap harinya? Jujur saya memang belum pernah memiliki keluarga, tapi saya akan jawab bagaimana saya akan memimpin keluarga. Saya sendiri mungkin akan memimpin keluarga dengan secara tegas dan berpikir positif gitu ya. Kayak misalnya saya memiliki anak tersebut akan saya ajak sedekat mungkin dengan saya, agar pada saat anak tersebut memiliki masalah, sayalah orang terdekat yang memang seharusnya menjadi wadah atau tempat dia bercerita. Dikarenakan saya sebagai orang tuanya, jangan sampai saya sebagai orang tua menjadi jauh dengan anak, dan ketika anak tersebut mendapatkan masalah malah mencari orang lain untuk dapat tempat bercerita. Lanjut ke nomor 11. Menurut Anda, bagaimana cara Anda memimpin regu kelompok di kelas pada saat ada tugas yang harus dilakukan secara tim? Menurut saya, cara untuk memimpin sebuah regu itu harus dengan jiwa kepemimpinan, apalagi dengan secara tim ya. Oleh karena itu, ketika ada tugas dari guru atau dosen yang harus dilakukan secara tim, maka saya sebagai ketua, saya harus mengambil tindakan, yaitu membagi tugas tersebut kepada seluruh anggota tim tersebut dengan cara berunding atau melakukan pembicaraan dengan anggota kelompok saya. Lanjut ke nomor 12. Bagaimana cara Anda memimpin organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang agar perusahaan Anda bisa terus berkembang dengan pesat sesuai dengan strategi tim yang telah diterapkan? Cara saya memimpin organisasi, mungkin sebelum saya melakukan sebuah pergerakan, saya akan melakukan sebuah riset,
di mana riset tersebut saya akan melihat bagaimana perkembangan perusahaan lain di bidang ekonomi misalnya. Maka dari situ saya akan belajar, oh ternyata perusahaan tersebut belajarnya tentang A, B, C, dan D. Maka dari itu saya akan mengambil langkah untuk melakukan pergerakan atau mendobrak pasar ekonomi tersebut dengan perusahaan saya dan dengan strategi yang tim saya miliki. Dengan hasil riset tersebut, saya akan mendapatkan informasi yang sangat penting yang akan saya lakukan di kemudian hari. Lanjut ke nomor 13. Menurut Anda, apa yang Anda lakukan apabila ada perbedaan pendapat dalam anggota tim Anda? Bagaimana Anda mensikapi perbedaan tersebut? Ketika di dalam anggota tim saya ada perbedaan, saya akan bertanya kepada kedua belah pihak tersebut. Dengan perbedaan tersebut, yang akan saya lakukan yaitu adalah merundingkannya dengan anggota-anggota lain. Kita akan mengambil keputusan di antara dua keputusan ini. Oleh karena itu, saya akan mengajak semua anggota saya untuk berkumpul dan membicarakan hal ini untuk mengambil keputusan yang terbaik yang akan kami lakukan. Lanjut ke nomor 14. Menurut Anda, ketika Anda telah menyelesaikan perkuliahan interpersonal skill ini, apakah Anda akan menjadi seorang yang memiliki pribadi yang lebih baik dengan cara menjalankan seluruh rambu-rambu yang dipelajari selama perkuliahan? Menurut saya akan terus melakukan interpersonal skill yang saya sudah miliki. Apalagi ketika saya sudah mengambil mata kuliah interpersonal skill, saya akan mempraktekannya ke dalam kehidupan saya semua yang sudah saya pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Oleh karena itu, saya akan terus melakukan dan memanfaatkan apa yang telah saya miliki di interpersonal skill saat ini. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 15. Menurut Anda, apa saja kesan terindah dan terbaik yang pernah Anda rasakan selama mengikuti perkuliahan di kelas interpersonal skill? Menurut saya, ketika saya mengikuti kelas interpersonal skill itu sangat seru menurut saya pribadi, karena mata kuliahnya seru, dosennya yang biasa kami sebut dengan panggilan Kak Jule. Jadi Ibu Juleha Probo Anggre ini biasa dipanggil oleh kami, yaitu mahasiswa, dengan sebutan Kak Jule. Kak Jule menurut saya dosen yang energik, yang semangatnya tinggi untuk mengajar. Jadi kami sebagai mahasiswa ikut bersemangat untuk belajar, karena dosennya sendiri pun sangat terlihat semangat dan seru. Dan kebetulan Kak Jule ini pada saat mengajar banyak memberikan seperti games seru atau pertanyaan-pertanyaan seru yang mungkin tidak banyak orang tanya tentang pertanyaan tersebut. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang berkenan menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.